Baik, Ibu cukupkan jam pelajaran hari ini, dikarenakan akan ada kakak-kakak mahasiswa yang akan datang ingin memberikan edukasi. Halo adik-adik semua, perkenalkan kami mahasiswa gizi semester 1 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami di sini ingin mengadakan edukasi tentang penyakit hematologi. Hematologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang aspek normal dan patologis terkait darah dan elemen darah serta pembentukan darah. Sistem hematologi terdiri dari darah dan sumsum tulang. Darah memberikan oksigen dan nutrisi ke semua jaringan, membuang limbah dan mengangkut gas, sel darah, sel kekebalan, antibodi, dan hormon ke seluruh tubuh. Pembentukan komponen darah mulai dari fase embrionik hingga dewasa disebut dengan hematopoietik. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan dari hematologi. Masalah darah atau kelainan darah adalah kondisi yang mempengaruhi jumlah dan fungsi dari satu atau lebih bagian darah. Kondisi ini bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Terdapat zat cair dan zat padat dalam darah. Bagian terbesar dari cairan darah disebut plasma darah. Sedangkan bagian yang kuat dari darah adalah keping darah, yang terdiri dari keping darah merah, keping darah putih, dan keping darah atau trombosit. Kak, mau tanya deh, kalau fungsi dari sel darah itu untuk apa ya, Kak? Sel darah memiliki fungsi, yaitu yang pertama, fungsi dari sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Yang kedua, fungsi dari sel darah putih berfungsi untuk melawan infeksi. Yang ketiga, fungsi dari trombosit untuk membantu pembekuan darah. Yang keempat, yaitu ada fungsi dari plasma darah yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi di dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor resiko hematologi. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Terjadi karena banyak gangguan darah memiliki komponen genetik yang memengaruhi pembentukan, fungsi, atau kestabilan sel darah. Yang kedua, penyakit tertentu. Karena secara keseluruhan berbagai penyakit dapat berinteraksi dengan sistem hematologi sehingga dapat mengganggu pembentukan, fungsi, atau jumlah sel darah. Lalu yang ketiga, efek samping obat-obatan. Sebab beberapa obat dapat bersifat toksik terhadap sumsum tulang, di mana sel darah diproduksi, sehingga mengganggu produksi sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit. Lalu yang keempat, kekurangan nutrisi tertentu. Karena dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi sel darah, menyebabkan berbagai masalah hematologi seperti anemia dan gangguan pembekuan. Ada pencegahannya nggak ya, Kak, dari penyakit-penyakit tersebut? Tentu ada, Dek. Pencegahan hematologi dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, mendeteksi penyakit tertentu yang berhubungan dengan darah. Yang kedua, memonitor kondisi pasien secara keseluruhan. Yang ketiga, memonitor kondisi kesehatan tertentu, misalnya pada pasien dengan kelainan darah. Yang keempat, memantau respons atau kesuksesan pengobatan tertentu seperti pengobatan anemia. Yang kelima, menilai kondisi kesehatan pasien sebelum dan setelah menjalani prosedur medis. Yang keenam, menentukan jenis golongan darah dari resipien dan donor sebelum dilakukan transfusi darah. Oh iya, hematologi juga memiliki kaitan dengan masalah gizi loh. Darah adalah organ yang sangat aktif dengan banyak sel yang berganti dengan cepat. Jika kalian tidak memberikan tubuh nutrisi yang tepat, produksi darah kalian dapat menurun dan kalian meningkatkan resiko anemia, pendarahan, atau memar.
Meskipun darah kalian membutuhkan beberapa vitamin dan mineral agar berfungsi secara efektif, ada 3 nutrisi utama yang meningkatkan produksi sel darah merah, yaitu zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Kak, ada nggak sih contoh makanan yang mengandung zat besi? Makanan yang mengandung zat besi dari bahan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Sedangkan dari bahan nabati seperti sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan makanan olahan dari kedelai, misalnya tahu dan tempe. Ada penyakit yang berkaitan dengan hematologi nggak sih, Kak? Tentu saja ada banyak penyakit yang berkaitan dengan hematologi. Namun yang sering kita jumpai ada anemia, leukemia, dan hemofilia. Yang pertama, kita akan membahas anemia. Anemia merupakan kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Hal ini terjadi karena kurangnya hemoglobin atau protein kaya akan zat besi, sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah. Apakah kamu pernah merasa lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas, lalu pucat pada telapak tangan, wajah, dan gusi, serta sesak nafas, pusing, dan ngantuk? Kemudian mata berkunang-kunang. Jika kamu mengalami hal tersebut, kamu harus berhati-hati karena itu adalah tanda dan gejala anemia. Kamu harus segera diperiksa kadar hemoglobin di puskesmas terdekat. Jika kadar hemoglobin kamu kurang dari kisaran yang sudah ditetapkan dalam tabel ini, maka kamu benar-benar mengalami anemia. Tapi Kak, kenapa remaja putri cenderung lebih sering terkena anemia ya dibandingkan remaja putra? Yang pertama, remaja putri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat, sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhannya. Yang kedua, remaja putri pada masa pubertas sangat beresiko mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena banyaknya zat besi yang hilang selama menstruasi. Yang ketiga, remaja putri mengalami menstruasi sehingga kehilangan darah setiap bulan, sehingga membutuhkan zat besi 2 kali lipat, terlebih lagi jika mengalami gangguan menstruasi yang lebih panjang dari biasanya. Yang terakhir, remaja putri seringkali melakukan diet yang keliru, bertujuan untuk menurunkan berat badan, diantaranya menurunkan asupan protein hewani yang sebenarnya sangat diperlukan untuk pembentukan HB. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah penyakit anemia, Kak? Dengan makan makanan yang banyak mengandung baik dari bahan hewani maupun nabati, banyak makan makanan bersumber vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi, minum tablet tambah darah khususnya saat mengalami menstruasi, perilaku makan yang benar, kemudian bila merasakan adanya tanda dan gejala anemia, segera konsultasi ke dokter untuk dicari penyebabnya dan diberikan pengobatan. Kemudian, penyakit yang kedua yaitu leukemia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika fungsi sumsum tulang mengalami gangguan sehingga menyebabkan produksi sel darah putih yang tidak normal, terlalu banyak, tidak terkendali, dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian, ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan resiko leukemia, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit leukemia, kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker, misalnya kemoterapi atau terapi radiasi, sering terpapar bahan kimia tertentu seperti benzena, mengidap kelainan genetik seperti Down syndrome, memiliki kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia. Ada juga loh pencegahan tentang penyakit leukemia, tetapi hingga kini belum ada cara khususnya. Namun, kalian juga bisa menerapkan gaya hidup untuk menurunkan risiko.
seperti olahraga secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, menghindari radiasi sinar X yang tidak perlu, memeriksakan kesehatan secara rutin untuk deteksi kanker sejak dini, terutama bila memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Selanjutnya, ada hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Hemofilia adalah kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Penyakit hemofilia membuat darah dalam tubuh tidak dapat menggumpal atau membeku dengan baik. Seseorang yang menderita hemofilia mempunyai kemungkinan yang dapat menurunkan penyakit ini kepada anak-anaknya. Gejala utamanya adalah pendarahan yang berlangsung dengan lama. Biasanya, penyakit ini lebih sering terjadi pada pria. Mengapa sebagian besar penderita hemofilia itu berjenis kelamin laki-laki ya, Kak? Alasannya karena hal ini terjadi karena hemofilia merupakan penyakit yang melekat pada kromosom X dan diturunkan secara genetik. Kromosom pria terdiri dari satu kromosom X dan satu kromosom Y, sehingga jika kromosom X yang diturunkan dari ibu mengalami kelainan, anak laki-laki akan menderita hemofilia. Selain itu, ada juga nih cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah hemofilia, yaitu melakukan pemeriksaan sejak dini jika mengalami pendarahan tanpa penyebab yang pasti. Pemeriksaan genetik juga diperlukan untuk mengetahui resiko ibu hamil menurunkan hemofilia pada janin atau tidak.